Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharihi wa istanna bi sunnatihi wa ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah wa ya amatallah, usikum wa iyaya awalan bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa ahzukum ala ta'atihi wa ta'ati rasulih la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah subuh yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah, melakukan ketaatan kepadanya, yang mudah-mudahan ibadah dan ketaatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di hari akhirat kelak. Dan semoga semua bentuk ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat membahagiakan kita, baik kebahagiaan yang singkat dan sementara di dunia ini, terlebih-lebih lagi kebahagiaan yang abadi dan hakiki di hari akhirat kelak. Salawat dan salam tak lupa senantiasa kita ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti iman, kecintaan dan terima kasih kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menyampaikan segala hal yang dapat membahagiakan kita baik di dunia terlebih-lebih lagi di hari akhirat, dan juga telah mengancamkan kepada kita agar kita dapat menghindarinya segala sesuatu yang dapat menjerumuskan kita pada lembah kehinaan baik di dunia terlebih-lebih lagi di hari akhirat kelak. Semoga apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat kita terima, kita amalkan dan kita perjuangkan hingga kita menghadap pengadilan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dengan itu semua kita dapat meraih syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari yang semua orang butuh akan syafaat itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengingatkan diri saya khususnya dan kepada kita semua, pentingnya kita mempersiapkan diri menghadapi bulan Ramadan. Tidak sampai sepekan lagi kita memasuki bulan Ramadan, bulan yang menjanjikan keberkahan sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam An-Nasa'i. Ketika Ramadan tiba, beliau mengingatkan para sahabatnya, orang-orang yang hadir pada majlisnya, atakum syahrul Ramadan, telah datang kepadamu bulan Ramadan. Syahrun mubarakun, bulan yang penuh berkah. Faradallahu alaikum siyam, Allah mewajibkan, memfardukan atas kalian berpuasa padanya.
tuftahu abwabus sama, dibuka pintu-pintu langit, wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan ditutup padanya pintu-pintu neraka, wa tughallu fihi maradatus syayatin, dan dibelenggu padanya syaitan-syaitan. Lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahr. Demi Allah, padanya ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang diharamkan dari kebaikannya, maka itulah sesungguhnya orang yang betul-betul diharamkan dari kebaikan. Jamaah sekalian, yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mempersiapkan diri sebelum memasuki bulan mulia Ramadan adalah sesuatu yang harus, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, begitu juga pendahulu-pendahulu kita yang saleh lainnya, berharap mendapatkan bulan mulia Ramadan, karena mereka tahu bahwa di Ramadan itu ada sesuatu yang luar biasa, yang kalau kita tidak punya persiapan, maka kita tidak akan bertemu dan tidak akan menemukan itu, tidak mampu melakukan. Seperti yang biasa kita sebutkan bahwa orang yang mengatakan bahwa Ramadan pinadita, nanti Ramadan kita lihat, agak lo dipugau. Kalau dia tidak punya pembiasaan sebelum Ramadan tiba, maka di Ramadan pasti berat melakukannya. Susah. Sehingga penting untuk kita mengingatkan, masih ada waktu 5-6 hari lagi pembiasaan, ya meskipun sebaiknya seperti yang disebutkan dalam hadis yang pernah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man shalla lillah arba'ina yauman, barang siapa yang salat selama, ya karena Allah, selama 40 hari. Ya, di sini disebutkan 40 hari. Artinya untuk membiasakan agar perbuatan itu benar-benar tertancap, rasikh, kuat. Tidak seperti kalau kita hanya melakukan 2-3 hari atau seminggu. Kalau kita melakukannya 1 bulan, bahkan lebih dari itu, maka insya Allah kalau kita meninggalkan sekali saja, maka ada perasaan yang salah, ada sesuatu yang kurang, Nah, sehingga pembiasaan ini adalah sesuatu yang harus kita siapkan sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Nah, apa saja pembiasaan yang harus disiapkan? Ya, kita memulai dengan sesuatu yang mendatangkan manfaat. Banyak sebenarnya yang perlu dipersiapkan, tapi bagaimana supaya kita bersungguh-sungguh untuk menghadirkan pada setiap diri kita masing-masing yang terpenting dari yang penting. Ya, karena mungkin, ya mohon maaf ibu-ibu, ya mungkin yang penting persiapan kita
sebelum memasuki Ramadan adalah agelo diantre. Persiapan dapur, persiapan menu untuk 30 hari. Mulai dari 1 Ramadan, sahur pertama, buka pertama, dan seterusnya. Tapi ada yang lebih penting dari itu. Ada yang lebih penting dari itu. Contoh salat. Dan insya Allah segala bentuk ibadah pada bulan Ramadan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukannya. Berbeda ketika kita di luar bulan Ramadan. Sehingga sungguh sangat rugi kalau ada orang yang membiasakan diri sholat berjamaah di luar bulan Ramadan, lalu di Ramadan tidak berjamaah. Aneh. Yang seharusnya yang malas-malas sholat berjamaah di luar bulan Ramadan, di Ramadan mereka pasti akan berjamaah. Kenapa? Karena mereka tahu betul keutamaan orang yang berjamaah, balasan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang berjamaah. Ditambah lagi keberkahan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan. Syahrul mubarakun, sehingga semua ibadah yang kita lakukan, ketaatan yang kita lakukan itu mendatangkan berkah. Jangan sampai kita dilalaikan oleh masalah duniawi untuk mendapatkan keberkahan akhirat, keutamaan, kebahagiaan akhirat. Kita tidak dilarang mencari dunia, tapi jangan sampai membuat kita lalai. Ya, salah satunya adalah menghabiskan waktu untuk mengejar dunia, lalu kemudian kita lupa tentang apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada ibadah dan ketaatan yang diperintahkan. Ya, biasa juga ada orang yang mengatakan, kan ya rumah sapae pakasiwe moto. Mencari dunia itu adalah ibadah juga. Karena ibadah itu bukan hanya ibadah mahdhah saja, ada ghairu mahdhah. Kita mencari sesuatu dengan niat, dengan dasar iman dan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kita perjualbelikan adalah sesuatu yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menjauhi hal-hal yang menjerumuskan kepada kehinaan dunia dan akhirat, bisa mendatangkan pahala. Betul. Tapi hati-hati, syaitan itu menggoda. Kalau dia tidak bisa secara frontal mengatakan ajak buku gaui, karena kita bisa melawan, jangan lakukan ini. Karena kita tidak bisa dijerat dengan itu, maka dia mengatakan gaui. Lakukan itu, lakukan. Tapi dengan cara-cara yang bisa membuat kita melakukannya tidak dengan sungguh-sungguh. Tidak dengan sungguh-sungguh. Atau sungguh-sungguh tapi niatnya berbeda. Ada tambahannya, sehingga kita berbuat lari bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Padahal tadi dalam hadis ya, man shalla lillah, barang siapa yang salat karena Allah. Kita juga mau bagaimana man shama lillah, siapa yang berpuasa karena Allah.
Jadi persiapkan dari sekarang. Persiapkan dari sekarang bahwa kita mau beramal, kita mau beribadah, kita mau melakukan ketaatan, kita mau berbuat baik karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena sesama, bukan karena manusia. Dan persiapan 6 hari sebelum Ramadan ini insya Allah masih bisa menjadi pembiasaan. Kalau ada yang sedikit mau melakukan sesuatu, saya melakukannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sudah saya pernah sampaikan bahwa kita harus selalu memuhasabah diri. Dan muhasabah itu ada 3, ya. Melihat sebelum berbuat. Apa yang mendasari saya mau melakukan ini? Apa yang mendasari saya melakukan ini? Betulkah saya salat karena Allah? Betulkah saya puasa karena Allah? Betulkah saya berzakat karena Allah? Betulkah saya umrah dan haji karena Allah Subhanahu wa ta'ala? Supaya kita bisa meluruskan niat itu, memperbaiki niat sebelum kita berbuat. Nah, yang kedua, ketika kita sedang berbuat, sebab setan itu kalau kalah di pertama bukan mundur, ya, cari jalan yang lain, cari cara yang lain, bagaimana supaya menggugurkan apa yang sudah dia lakukan. Itu setan. Nah, yang ketiga, sesudah berbuat, apakah tetap perbuatan yang sudah dilakukan itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala bisa kita pertahankan sampai kemudian kita mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya balasan dunia, tapi yang di akhirat. Karena banyak orang berbuat karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dapat balasan di dunia, sudah mengatakan, ya nak apa-apa walat naik, gau berkupa gue, kupu gau karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu di akhirat berharap hal yang sama, padahal dia sudah menggugurkan semua. Na'udzubillah. Cuma na'udzubillahi min dzalik. Jadi itu yang pertama yang harus kita persiapkan adalah bagaimana supaya kita mempersiapkan diri berbuat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang kedua, persiapkan kesabaran. Karena orang yang berbuat karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu godaannya besar. Dan harus kita yakini bahwa yang menggoda itu ada dua. Setan yang nampak dan setan yang tidak nampak. Ya. Karena ini disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waswasah syaitan itu yang disebut dalam surat An-Nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dari jin dan manusia. Yang kita sebutkan setan yang tidak nampak dan setan yang nampak. Yang biasa saya sampaikan adalah setan malinoe, ya, makutopa setan malindungi. Yang terkadang setan malindungi gampang dihalau. Tapi yang malinoe biasa masuk saya, ya. Apalagi kok dasar yang dia sampaikan, alasan yang dia kemukakan adalah masuk akal. Dan biasanya orang kalau diberikan sesuatu, oh ya, 7 tahun. Betul juga itu. Contoh misalnya, kita puasa, diperhadapkan dengan sesuatu antara buka tidak buka. Nangka silat, bukan, kan bisa diganti. Ya.
Kan Allah menyebut begitu. Fa'iddatun min ayyamin ukhar. Ganti pada hari yang lain. Sesekali alih. Karena biasa setan itu. Nasihati mikoye. Saya hanya menasihatimu, dan itu ucapan setan yang diabadikan dalam Al-Quran. Inilah nasihun amin. Penasehat yang bisa dipercaya. Ya, luar biasa. Nah, sehingga ini bukan manusia biasa. Syaitan itu menggoda Abul Bashar, Nabi Adam dan istrinya, itu dibuat bertekuk lutut. Bagaimana tidak? Dia meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, syaitan, untuk menghadapi manusia ini, beri saya kemampuan, kesempatan sampai akhir zaman. Saya akan menyesatkan mereka, anak keturunan Adam ini. Saya akan hadapi dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Dan kamu tidak akan dapati pengikut-pengikutnya, penerus-penerusnya, anak cucunya yang bersyukur. Kamu tidak akan dapat. Begitu sumpah syaitan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya ini juga penting untuk kita terapkan. Bagaimana supaya kita menghadapi syaitan itu? Pertama, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, perkuat kesabaran. Nah, bagaimana kita memperkuat kesabaran? Yakini bahwa kesabaran itu disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sesuatu yang balasannya luar biasa. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya. Sesungguhnya akan diberikan balasan yang sempurna terhadap orang-orang sabar itu tanpa hitungan. Unlimited. Tidak ada batasannya. Ya, sama dengan firman Allah dalam hadis qudsi itu. Kullu amal ibni Adam laha al-hasanatu bi'asyri amthaliha ila 700 dhif. Segala perbuatan ada Adam itu untuknya. Bagi satu kebaikan dibalas 10 sampai 700 kali lipat. Illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan saya akan memberikan balasannya. Tidak disebutkan apa balasannya, tapi yakinlah bahwa balasan bagi orang yang bersabar itu besar, luar biasa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya yang kita dengarkan pada malam Sabtu yang lalu, Ustadz kita mengingatkan bahwa kesabaran membuat kita mendapatkan tahniah, ucapan selamat dari siapa? Dari para malaikat dan orang-orang yang berada di surga. Salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan atasmu. Selamat. Mari sini. Keselamatan atasmu bima sabartum. Karena kesabaran. Artinya dengan sabar melakukan ibadah dan ketaatan, meskipun kita tahu bahwa ibadah itu berat. Salah satu ayat firman Allah mengatakan begitu. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabirah. Mohonlah bantuan kepada Allah, pertolongan kepada Allah lewat sabar dan salat. Sebagian ulama mengatakan as-sabru dalam ayat ini adalah as-saum, puasa. Yang menurut bahasa as-saum itu adalah al-imsak, menahan diri. Yang menurut istilah adalah menahan diri dari segala macam yang bisa membatalkan puasa.
baik makan, minum atau jima di siang hari bulan Ramadan, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, dengan niat ibadah, bukan dengan niat diet. Ya, tidak. Niatkan ibadah, dietnya ikut gitu. Tidak apa-apa. Tapi jangan nasabah dia kiamat ke mandre jadi sekalian aja. Oh enggak. Ya, makanya niat itu untuk membedakan kebiasaan dengan ibadah. Mandi misalnya, mandi. Ya biasa kita mandi biasa. Tapi kalau mandi janabah, kalau tidak berniat untuk mengangkat hadas besar, tidak sah. Sama dengan mandi biasa. Belum menggugurkan kewajiban. Makanya harus diniatkan. Makanya ada ulama yang menyampaikan bahwa kalau mau mandi janabah, ya cukup dengan niat saja. Niat nyemplung keluar. Ya kalau kita tinggal di pinggir laut, pinggir sungai, ya, itu berwudu itu sunnah. Tidak melakukannya juga tidak apa-apa. Mandi janabah itu yang penting basah seluruh. Sehingga berniat, saya berniat mandi untuk mengangkat hadas besar karena Allah Subhanahu wa taala. Lompat ke sungai, keluar, selesai. Tapi kalau tidak, karena setiap hari dia mandi seperti itu, tidak berniat, ya, sama dengan hari-hari biasa. Sama dengan mandi yang ingin buat fresh saja, ya, mendinginkan dan sebagainya. Berwudu juga sama. Berwudu kalau tidak diniatkan, maka sama dengan cuci muka biasa, cuci tangan biasa. Makanya setiap kita berwudu, niatkan untuk apa kita berwudu. Sehingga jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tahu apa yang kita lakukan dan kita mampu bersabar melakukan itu, bahwa betul banyak ibadah dan ketaatan yang berat dilakukan, tapi yakinkan sulitnya mendatangkan kebahagiaan, kesukarannya mendatangkan kenikmatan. Kan sudah sering kita sampaikan, sudah sering kita ingatkan bahwa inna masyaqqatat ta'ah, ya, tadhhab. Sesungguhnya kesulitan dalam melakukan ketaatan itu pasti berhenti, pasti habis. Berhenti dengan kematian. Wa tabqa na'imuha, yang tinggal adalah nikmatnya. Sebaliknya, inna ladzatal ma'siyah, sesungguhnya kenikmatan ketika kita bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala, tadhhab, itu juga pasti habis. Mau siaga waktu diereng di Allah Subhanahu wa taala, siaga orang para nareng tapak kegulai man mapugau dosa, itu pasti berakhir, wa tabqa iqabuha, ya, yang tinggal hanya azabnya. Harus diyakini, seberat apapun kalau ibadah, ujungnya adalah kenikmatan. Yang penting ikhlas. Makanya tadi dimulai dengan, ya, upayakan, usahakan, persiapkan diri untuk ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tadi sabar. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah yakini bahwa sekuat apapun kita, sesungguh-sungguh apapun kita ingin melakukan dengan sempurna, pasti ada saja celah-celah syaitan untuk membuat kita melakukan perbuatan yang membuat ibadah kita bisa jauh dari apa yang diharapkan. Ya, kalau kita sudah bersungguh-sungguh menjaga itu, tapi tetap juga terpeleset, ya, karena ini setan luar biasa, ya. Maka senjata yang terakhir adalah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakini bahwasanya inilah usaha yang
yang kita sudah upayakan dengan sungguh-sungguh tapi terpeleset juga, ya Allah, ini menipis. Ya. Betapa dan bagaimana saya bersungguh-sungguh untuk melakukan yang terbaik, tapi ternyata tergelincir juga. Ya untung kalau sadarnya ya, belum tergelincir lalu habis sama sekali. Maka ini juga penting untuk kita ingatkan bahwa nasihat yang paling baik adalah bagaimana untuk kita selalu menghadirkan bahwa kita banyak dosa dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinkan bahwa kematian itu adalah sesuatu yang pasti. Ini juga yang menjadi saripati yang disebutkan oleh guru kita pada malam Sabtu yang lalu. Ya, siapa yang menginginkan nasihat, fal mautu, ya, fal maut. Kematian itu adalah sebaik-baik nasihat. Kenapa? Karena kematian bisa datang kapan saja, di mana saja, dan dalam kondisi bagaimana saja. Dalam satu perjalanan untuk mengadakan takziah, di mobil saya ikut satu orang ibu dari seorang mantan santri Al-Markaz, yang kemudian mengatakan, Ustaz, masih kita ingat ya anak yang namanya, dia sebut namanya, tidak perlu saya sebutkan di sini. Iya, dia pernah datang ke rumah itu. Dia sudah hafal beberapa juz, tapi pulang kampung karena libur, ya buyar semua ya. Akhirnya minta pindah. Itu ibunya meninggal, Ustaz, tiba-tiba. Innalillahi. Yang menarik dan menjadi pelajaran yang luar biasa ya, adalah ibunya hari meninggalnya itu masih ke pasar ya, masih ke pasar beli segala hal yang dibutuhkan, kemudian dia masak nyalakan kompor, lalu pergi duduk-duduk ya, sama suaminya, lalu mati tudan nasi tahu. Tidak sempat ditanya kenapa Ki. Duduk bersendaguro dengan suaminya. Orang-orang yang datang dari luar itu melayat, dia menurut perbaiki kompor yang tadi dia nyalakan, kemudian pergi duduk-duduk menunggu sampai dia matang. Saya ingin mengingatkan bahwa kematian itu bisa datang seperti ini. Kapan, di mana, dan dalam kondisi bagaimana Allah Subhanahu wa taala menetapkan kematian, maka sungguh baik ketika kita ingat itu. Ya Allah, kami mau berhadapan dengan Ramadan, pertemukan saya dengan Ramadan, dan kalau saya ketemu sungguh-sungguh berbuat pada Ramadan. Tapi kode pada kurapi kipon. Beri aku kekuatan untuk berbuat dari sekarang. Jangan mengatakan ramalap. Jangan menunda kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tinggal 5-6 hari lagi kita masuki Ramadan. Bersungguh-sungguhlah, persiapkan diri sebelum masuk bulan Ramadan. Apa yang harus kita lakukan sekarang, dan insya Allah akan memudahkan kita untuk berbuat pada Ramadan. Ja'alani Allah wa iyyakum minal 'amilina wal faizin wa adkhalani wa iyyakum bil jannati wan na'imil muqim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dhanb fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم موتانا اللهم ارحم موتانا اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم اغفر لنا ولهم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب إنك أنت التواب الرحيم ربنا لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين هدانا الله وإياكم أجمعين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته